Tadi aku di jalan diserang ular, Ma. Jangan-jangan yang nyerang Bella itu Radit. Jadi selama ini mantuku Nadine adalah siluman ular. Ma? Nadine? Kamu ngapain di sini? Mama kelihatan aneh, sayang. Mama tiba-tiba takut ngeliat aku dan masuk ke kamar begitu saja. Aku khawatir sama keadaan Mama. Mama, kenapa dia? Nadine ternyata siluman ular. Apa Isyam tahu ini? Ma? Ma? Mama? Nadine khawatir sama Mama. Tolong buka pintunya, Ma. Ma? Mama? Mama, Mama nggak apa-apa, San. Mama cuma capek aja. Mama mau istirahat. Ayo. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau dia itu ular. Aku masih nggak habis pikir kalau Nadine itu siluman ular. Mama, apa ada yang salah sama Nadine, Ma? Nggak apa-apa. Maunya apa sih orang itu? Siapa, San? Siapa, sayang? Radit. Emangnya ada apa? Kemarin dia udah nuduh kalau Nadine itu adalah manusia ular, Ma. Dia bilang kalau Nadine itu adalah ular. Bahkan dia sampai menculik Nadine segala, Ma. Dan tadi dia juga ingin mencelakai Bella. Radit udah benar-benar keterlaluan. Semua itu benar, San. Nadine memang manusia ular. Dia juga bilang, kalau Nadine berada di bawah sinar matahari penuh, dia akan berubah menjadi ular. Apa? Nadine ular? Radit. Mau apa, Radit? Lo mungkin nggak dapat bukti semalam, tapi gue punya bukti lainnya. Gue punya bukti hasil USG Nadine. Jadi lo akan tahu anak apa yang dikandung Nadine. Hasil USG yang udah lo lihat kemarin itu palsu. Karena gue udah nuker sama yang aslinya. Kalau lo mau lihat yang aslinya, lo bisa temuin gue sekarang. Tapi gue pesan sama lo, jangan sampai Nadine tahu.
Barusan Radit ngomong apa sama kamu, sayang? Emangnya Radit ngacohin kamu lagi? Emang Radit ngomong apa sih? Dia tetap ngotot kalau kamu adalah ular. Tapi, sayang, kamu nggak usah khawatir. Aku nggak akan percaya. Aku tetap mencintai kamu. Oh ya, aku ada janjian meeting. Aku pergi dulu. Sampai nanti ya. Dah, Mama. Ishan, 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 biar gimana pun kamu pernah tidur sama aku, Ishan. Jadi nggak menutup kemungkinan aku juga bisa hamil anak kamu. Kamu ini ngomong apa sih, Bella? Aku sekalipun nggak pernah nyentuh kamu. Bagaimana kamu bisa hamil? Kamu itu nggak usah banyak menghayal, Bella. Tapi aku ini istri kamu, Ishan. Jadi kamu harus belajar mencintai aku. Dengar, Bella. Nadine adalah orang yang aku cintai dalam hidupku. Dan dia adalah satu-satunya istriku yang sah. Mencintai kamu, itu nggak mungkin. Dan mengakui kamu sebagai istriku, itu mustahil. Paham? Ishan, kamu mau kemana? Aku mau ikut. Nggak. Kamu nggak boleh ikut. Kamu di sini aja. Ishan, aku ini istri kamu, Ishan. Kamu nggak bisa perlakuin aku kayak gini. Ya udah cukup. Kamu gak usah mikirin Ihsan dulu ya. Mendingan kita sekarang fokus bagaimana caranya nyingkirin Nadine. Karena itu satu-satunya jalan supaya kamu bisa deket dengan Ihsan ya. Ihsan mau kemana tuh? Tadi Mama dengar sih kalau Ihsan itu lagi telepon-teleponan sama Radit. Jadi Mama rasa Ihsan sekarang mau nemuin Radit deh. Mama cerita aja sama Nadine. Sebenarnya ada apa sih, Ma? Soalnya Nadine lihat Mama sepertinya gelisah, ingin menceritakan sesuatu. Mama ceritakan saja sama Nadine, Ma. Mama, aduh, aku harus mulai dari mana? Mungkin aku baca doa dulu sebelum aku bicara sama Nadine. Mama kelihatan gelisah loh, Ma. Nggak apa-apa, Mama ceritakan aja. Nadine siap untuk mendengar. Mama sudah tahu kalau kamu itu... Ya udah kalau gitu, sekarang mendingan kita ke tempat Radit. Kenapa kalau dengar nama Radit rasanya merinding ya? Bella ngapain mau ketemu sama si Radit? Ma, Nadine mau keluar sebentar ya, mau ke apotek ya, Ma. Mau ngapain kamu? Nadine mau beli obat, Ma, vitamin. Soalnya kasihan bayi Nadine. Ya, Ma, nanti dilanjutin lagi ceritanya ya, Ma. Hati-hati ya. Sepertinya aku harus ikutin Nadine. Aku harus temuin Radit dulu. Sebelum Irfan sama Bella temui dia. Aku akan lebih cepat sampai ke sana kalau aku berubah jadi ular. Duh, hari ini panas banget deh. Ngapain dia tuh celingak-celinguk? Ih, gerak-geriknya mencurigakan.
Ya ampun, ternyata Nadine benar-benar siluman ular. Ya Allah, mantuku siluman ular. Ini benar-benar sulit dipercaya. Mbak Maya, Mbak Maya, Mbak Maya, Mbak Maya itu harus percaya apa yang aku lihat barusan, Mbak. Menantu kesayangan Mbak itu, si Nadine, dia itu adalah siluman ular. Kenapa Sylvie bisa tahu kalau Nadine itu manusia ular? Mbak harus percaya sama aku. Aku barusan berdiri di balkon. Aku ngelihat ada Nadine di bawah. Nadine itu gerak-geriknya mencurigakan. Ternyata dia berubah menjadi ular, Mbak. Mbak harus bayangin. Dia itu siluman ular. Kalau siluman ular itu ada di keluarga kita itu bahaya, Mbak. Ayo dong, Mbak, usir dia. Mbak, kok Mbak diam aja sih? Sylvie, fitnah apa lagi yang kamu buat untuk Nadine? Sekarang manusia ular, besok apa lagi? Manusia serigala. Kamu jangan mengada-ada deh, Sylvie. Enggak, Mbak, aku nggak mengada-ngada. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri kalau dia itu berubah menjadi ular. Mbak! Kenapa kamu datang ke sini, Nadine? Kamu udah sadar kalau kita ditakdirkan bersama. Aku datang ke sini untuk memohon sama kalian. Jangan ganggu aku dengan Ihsan. Aku nggak akan ganggu kamu lagi, Nadine. Asal kamu terima cintaku. Sampai kapanpun aku akan tetap mencintai suamiku. Mencintai Ihsan. Walaupun kami beda dunia. Kamu memang keras kepala, Nadine. Jangan pernah kamu nyakitin perempuan ular yang aku cintai. Ihsan, dia nggak boleh lihat aku ada di sini. Akhirnya yang aku tunggu datang juga. Langsung aja, ada apa? Aku mau kasih bukti ini ke kamu, Ihsan. Jadi Radit mau kasih tahu Ihsan hasil USG yang asli. Dengar, kamu pikir aku akan percaya dengan kebohonganmu ini, Radit? Kamu pikir aku akan percaya dengan hasil USG yang palsu ini? Jangan harap, Radit. Kalau lu nggak percaya, lu bisa temui dokter Bowo. Dan lu bakal tahu apa yang ada di kandungan Nadine. Ihsan akan tahu anak yang aku kandung adalah anak ular. Kenapa selalu aja ada yang mau memisahkan aku dengan Ihsan? Aku cinta sama Ihsan. Dia laki-laki yang terbaik yang pernah aku kenal. Aku gak mau kehilangan dia. Siapa kamu? Apa maunya kamu? Cintamu akan membunuh dia. Kenapa? Karena kalian beda dunia. Dan kebahagiaan tidak akan bersatu dengan kalian. Ingat, jangan coba menentang apa yang sudah digariskan. Aku dan suamiku saling mencintai. Dan kami akan tetap bersatu selamanya.
Jangan menentang aturan dunia ular. Kamu akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal sudah mengorbankan apapun untuk suamiku yang aku cintai. Dan aku akan melakukan apapun untuk bisa bersatu bersama suamiku dan bahagia. Cintamu akan membunuh dia. Kalau kamu terus memaksakan diri untuk mencintainya. Jangan ucapkan itu lagi. Mundur itu lebih baik buat kamu dan dia. Daripada kamu menambah keturunan dari darah siluman yang bercampur dengan darah manusia. Mbak, saya mau tanya. Apa benar perempuan ini adalah siluman ular? Dia siluman ular sakti dan sangat berbahaya. Duh, Mbah, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya ingin perempuan ini mati. Karena saya nggak mau tinggal satu atap sama siluman ular. Ih. Siluman ular itu bukan siluman ular biasa. Sebaiknya ibu cepat tinggalkan tempat ini. Sebelum dia datang menghancurkan tempat praktek saya. Cepat pergi, Bu. Cepat pergi. Apaan sih, Mbah? Kok malah saya yang diusir? Cepat pergi, kataku. Iya. Tuh, lihat. Aneh. Bentar, Van. Telepon dari Mama. Iya, Ma. Sayang, kamu tahu nggak? Mama punya berita buruk buat kamu. Si Nadine itu ternyata siluman ular. Nadine siluman ular, Ma. Ternyata ada yang tahu kalau Nadine itu siluman ular. Ih, bener. Mama lihat sendiri dia berubah jadi ular. Ma, Mama tenang aja dulu ya. Aku yakin kok Nadine tuh manusia biasa, Ma. Ya udah, ntar kita ngobrol di rumah ya, Ma. Enggak. Kok dimatiin sih? Dia percaya nggak ya? Ngapain kalian kesini? Radit, aku cuma mau tahu. Apa kamu udah kasih tahu Ishan tentang foto yang kamu rekayasa kamu lagi tidur sama Nadine? Kamu ketinggalan jauh, Bella. Foto itu udah aku kasih Ihsan, tapi Ihsan tidak percaya. Tapi kamu tenang aja, Bella. Ihsan akan jadi milik kamu. Karena aku sedang mempersiapkan pernikahanku dengan Nadine. Ya udah, Van. Ayo kita pulang. Radit selalu pengen ngasih bukti kalau Nadine itu ular, tapi nggak pernah terbukti. Tapi USG ini emang bayi ular, tapi apa benar diambil dari rahimnya Nadine?
Suster, permisi. Saya ingin ketemu dengan Dokter Bowo. Apakah dia pernah memeriksa istri saya? Maaf Pak, Dokter Bowo sudah tidak praktek di sini. Sekarang saya antar ke dokter penggantinya ya Pak, silakan. Oh, iya. Aku harus menghentikan Ishan ketemu sama Dokter Bowo. Karena Dokter Bowo yang USG aku waktu itu. Dan dia yang tahu bahwa janin di dalam rahim aku ini adalah bayi ular. Tara, Radit. Kamu mau kemana, Nadine? Kamu gak akan bisa nantiin Ishan tahu kalau bayinya adalah bayi ular. Kalian jahat! Ishan! Kayak dengar suara Nadine. Mari Pak, silakan. Kali ini Ihsan nggak akan ragu lagi. Setelah dia dapat penjelasan dari Dokter Bowo, kalau anak yang kamu kandung itu anak ular. Dan kamu gak bisa halangin dia dapetin informasi itu, Nadine. Kalian benar-benar jahat. Kenapa sih dengan kalian? Aku dan Ihsan saling mencintai. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Kalian selalu berusaha untuk memisahkan aku dengan Ihsan. Itu membuat kami menderita. Oh udahlah Nadine, gak usah lebay. Kamu harus terima kenyataan kalau kamu dan Ihsan itu gak akan bisa bersatu. Kebahagiaan aku cuma ada di samping Ihsan. Biarkan aku menyimpan rahasia ini. Sampai waktunya tiba. Aku harus menghentikan Ihsan. Siapapun kamu, tolonglah aku. Awas kamu, Nadine. Maaf Pak Ihsan, silakan masuk. Baik. Maaf Pak, ini Dokter David, pengganti Dokter Bowo. Selamat siang dokter. Saya Ihsan. Maafkan saya dokter. Terakhir saya periksakan istri saya ke rumah sakit ini. Istri saya diperiksa oleh Dokter Bowo. Kalau boleh tahu, sekarang dia di mana? Dokter Bowo sudah tidak bekerja di rumah sakit ini lagi, Pak. Beliau sekarang berada di rumah sakit jiwa. Oh ya? Perasaan saya belum lama memeriksakan istri saya dengan Dokter Bowo. Kok bisa dokter? Kira-kira 2 bulan yang lalu saya ketemu dia. Betul sekali, Pak Ihsan. Beberapa bulan yang lalu, Dokter Bowo masih praktek. Tapi belakangan kondisi mentalnya berubah. Dia selalu ketakutan dan berhalusinasi. Sampai keluarganya memutuskan untuk memasukkan beliau ke rumah sakit jiwa. Ihsan, Nadine, kamu ngapain di sini? Ihsan shock pastinya. Karena dia udah tahu kalau anak yang aku kandung adalah bayi ular. Sekarang aku harus bagaimana? Maafkan aku. Maaf, untuk apa? Kamu gak marah kan sama aku? Nadine, kamu kan istriku. Aku mencintai kamu sayang. Terus kamu kesini mau ngapain? Tadinya aku ingin ketemu dengan Dokter Bowo.
Tapi ternyata sekarang dia udah nggak praktek di sini. Dan ternyata sekarang dia ada di rumah sakit jiwa. Loh, kok mati, suster? Iya, Dok. Lebih baik kita pakai manual saja, suster. Baik dok, ini silakan dok. Silakan. Alhamdulillah, bayi ibu sehat. Aku merasa dokter itu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sakit jiwa? Dokter, maaf. Iya? Kebetulan istriku datang ke sini, apa dia bisa di USG, dokter? Bisa, Pak. Langsung aja daftar ya. Nanti saya kasih tahu suster untuk menyiapkan alatnya. Baik, dokter. Baik. Permisi. Bukannya kemarin aku sudah USG, sayang? Iya, aku tahu. Tapi kan kamu habis sakit, lagi pula kemarin kan kamu habis pingsan. Jadi aku hanya ingin tahu apakah bayi kita itu sehat-sehat aja. Aku hanya khawatir aja, sayang. Ya. Aku hanya penasaran dan pengen mastiin kalau semua yang diomongin Radit itu nggak bener, sayang. Kalau memang Nadine itu siluman ular, terus kamu mau apa? Loh, kok gitu sih Mbak? Ya Mbak jangan diem aja dong. Itu kan siluman ular, berbahaya Mbak. Jadi kalau bisa Mbak usir aja dari rumah. Itu bisa ngebahayain keluarga kita loh Mbak. Loh, kenapa saya mesti usir dia? Saya lihat dia menantu yang baik. Dan saya nggak perlu usir dia. Selama dia sayang sama Ihsan, sayang sama saya. Kamu yang harusnya hati-hati karena kamu sudah sering jahatin dia. Sayang, aku berharap anak kita baik-baik aja ya. Ya Tuhan, gimana kalau dia lihat anaknya dibayi ular? Kenapa tanganmu dingin, sayang? Nadine, kamu juga ingin melihat anak kita kan? Iya sayang, aku juga gak sabar pengen lihat anak kita. Permisi Pak, Bu. Aku harus matiin mesin USG ini. Tapi aku gak bisa kalau Ihsan terus di sini dan perhatiin aku. Ihsan gak perhatiin aku. Ini saatnya. Kenapa alatnya nggak mati? Kamu nggak akan bisa pakai sihir alat itu, Nadine. Karena alat itu sudah kulapisi dengan mantra yang bisa menolak kekuatan kamu. Maaf ya Bu. Kamu coba sampai kapanpun, alat itu tidak akan mati, Nadine.
Janinnya sudah mulai terbentuk, Bu. Juga sehat gerakannya. Ini mustahil. Kenapa bayi Nadine berubah jadi bayi manusia? Itu bukan janin ular, itu janin manusia. Sayang, alhamdulillah bayi kita sehat. Bayi kita baik-baik aja. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, dokter. Ternyata semua yang dituduhin Radit gak benar. Bayiku bukan bayi ular. Kenapa bayi aku bisa berubah jadi manusia? Kalau ada orang yang menolongku, siapa orangnya? Nadine, kamu tunggu di sini dulu sebentar ya. Aku mau tebus resep obatnya dulu. Hatimu baik, Nadine. Tapi begitu banyak orang mau menjahati kamu. Karena itu aku menolong kamu. Jadi kamu yang nolong aku? Tapi yang namanya keberuntungan tidak selamanya ada. Sadarlah. Kembali ke duniamu. Tunggu! Nadine? Kamu bicara sama siapa? Tadi aku bicara sama orang. Barusan ada di sini. Perasaan dari tadi kamu sendirian aja. Kamu ngobrol sama siapa, sayang? Hei! Kenapa kamu ikut campur urusanku dan kamu membantu Nadine? Hah? Siapa kamu? Nadine bukan ular jahat. Dia pantas mendapat pertolongan. Dan kalian jangan menyakiti Nadine untuk dia meninggalkan dunia ular. Dia nanti juga akan sadar sendiri. Dan kamu, Tara, hilangkan keinginan bersama Iksan. Kalau tidak, kamu akan terbakar. Ih, Mama ngeliat sendiri, Van. Bella kalau dia itu berubah menjadi ular. Mama, udah Mama nggak lagi mimpi kan? Van, Mama itu tahu mana mimpi, mana kenyataan. Lagian kamu nggak ingat, Dukun kan pernah ngomong kalau dia itu emang siluman ular. Ternyata bener. Nah itu dia siluman ularnya udah datang. Duh, gimana? Udah, Ma. Siluman ular! Ngapain kamu di sini? Pergi kamu dari sini! Jaga mulut, Tante. Aku ingatkan sekali lagi.
Sekali lagi Tante ngomong kalau Nadine siluman ular, aku akan mengusir kalian dari rumah ini. Tapi beneran Ihsan, Tante lihat pakai mata kepala Tante sendiri kalau dia itu berubah jadi ular di depan rumah. Tante tahu, hanya orang bodoh yang bisa percaya apa yang udah Tante omongin barusan. Aku enggak. Ayo Nadine, kita pergi. Nggak usah dengerin omongan mereka. Ihsan masih terus aja belain Nadine. Lama-lama aku udah gak tahan ngeliatnya. Ya tapi bagaimana caranya? Justru Mama itu sebaliknya takut. Nanti kalau kalian diapa-apain sama siluman ular itu gimana? Mama, kenapa sih Ma? Kita kan cuma ngadepin Nadine, kenapa takut sih? Sayang, itu siluman ular. Jadi Mama takut. Aduh Mama, gak mungkin. Nadine itu manusia biasa, bukan siluman ular. Aku gak percaya. Udah deh Ma. Bojum, Tante Sylvie kemana? Kayaknya sih masih di kamar, Non. Gak usah sok cari perhatian deh. Biarin aja kalau Tante Sylvie sama Irfan nggak mau makan. Nanti kalau lapar kan bisa nyari sendiri. Nadine, Mama benar. Sekarang kamu fokus saja sama kesehatan kamu supaya kamu cepat sembuh. Dan kamu nggak perlu khawatir tentang apapun sayang. Oh iya, Nadine mau kasih makanan ini buat Tante Sylvie ya Mama. Sayang. Ya udah. Kamu lagi mau cari perhatian ya Nadine? Kamu mau nganterin makanan buat mama aku biar semua orang di sini mikirnya kamu baik banget gitu. Atau kamu maksa buat nganter makanan karena kamu mau naruh racun di dalam makanan itu. Aku gak pernah punya pikiran jelek sama siapapun, Bella. Dengar Bella, orang yang selalu punya pikiran buruk di rumah ini adalah kamu. Sebelum kamu ngomong, sebaiknya dipikir dulu Bella. Supaya siluman ular itu nggak bisa macam-macam di kamar aku. Tante Sylvie. Siapa? Nadine, Tante. Ada apa tuh, Ton? Rasain kamu siluman ular. Nadine, sekarang kamu nggak bisa ngelak lagi. Kamu nggak akan kuat dengan ramuanku, ya kan? Nadine, kamu nggak apa-apa? Mbak lihat sebentar lagi. Nadine akan berubah menjadi ular, Mbak. Ihsan, kamu bisa lihat sekarang Nadine itu nggak kuat sama ramuanku. Dia pasti sekarang juga akan berubah menjadi ular. Apa yang terjadi padamu Nadine? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa sayang.
berubah. Kamu kan siluman ular. Ayo berubah dong. Bella, sebaiknya sekarang kamu bawa mama kamu ke psikiater. Apa kamu gak lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain? Mungkin mamamu sekarang sudah lupa ingatan, makanya dia menyebut orang lain sebagai ular. Masa dia memanggil Nadine sebagai ular? Aku rasa mamamu sekarang ini butuh dokter kejiwaan. Nadine, ayo, kita pergi. Ayo Nadine, ayo. Mama apa-apaan sih? Bikin malu aja. Sayang, Mama itu benar-benar tahu. Di bukunya itu benar kalau ramuan ini itu bisa ngelemahin siluman ular. Tapi nggak berhasil. Nadine, Mama sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi Mama sudah bisa menerima kenyataan ini. Kalau kamu itu siluman ular. Kamu nggak perlu nyangkal Mama. Karena Mama lihat sendiri kalau perubahan kamu itu. Tapi Mama tetap sayang sama kamu seperti Mama sayang sama anak Mama sendiri. Mama, maafin Nadine Mama, karena sudah merahasiakan masalah ini. Nadine melakukan ini karena Nadine mencintai Ishan. Jangan pisahkan Nadine dengan Ishan. Nadine sekarang juga mengandung anak Ishan, Mama. Mama nggak akan pisahkan kamu sama Ishan. Karena Mama tahu kalian berdua itu saling mencintai. Tapi dunia kalian berbeda, sayang. Kamu sama Ishan itu nggak bisa bersatu selamanya. Maksud Mama, Nadine harus pergi dan meninggalkan Ishan. Ini bukan maunya Mama, sayang. Ini sudah takdir dan kita nggak bisa melawan takdir. Takdir manusia itu tidak bisa bersatu dengan siluman ular. Mama tahu kamu anak yang baik. Tapi kalau kamu bersatu sama Ishan, Mama takut ada kejadian yang buruk menimpa kalian berdua dan Mama nggak mau itu terjadi, sayang. Mama nggak mau itu terjadi. Kamu dari sini. Gak akan lama lagi lo bakal buktiin dengan mata lo sendiri siapa Nadine sebenarnya. Dan lo bakal buktiin omongan gue kalau Nadine ada siluman ular. Kenapa semua orang mengatakan kalau Nadine adalah manusia ular? Dan hasil USG dari dokter ini, tapi hasil USG bayinya normal. Bayinya normal dan itu bukan bayi ular. Alhamdulillah, bayi ibu sehat.
Nadine gak mungkin manusia ular. Bayi dalam kandungannya juga bukan bayi ular. Tapi ini... Aku mencintaimu, Nadine. Sangat mencintaimu. Dan apapun yang terjadi, aku akan sekuat tenaga untuk melindungi kamu dan juga bayi kita dari siapapun. Kenapa aku gak bisa bersatu sama kamu, Ishan? Padahal kita saling mencintai. Apa salahnya berbeda dunia? Cinta membuat dunia ular jadi terguncang, jadi kacau. Saatnya kamu pergi sekarang. Jangan terlalu jauh melangkah, supaya tidak ada yang kamu sakiti. Aku gak mau berpisah dengan suamiku. Aku juga gak mau memisahkan anakku dari suamiku. Pergilah sekarang. Cepat atau lambat, kalian akan berpisah. Mama tahu ini pasti sangat menyakitkan buat kalian, tapi ini adalah yang terbaik untuk kalian. Ishan, aku mau peluk kamu untuk yang terakhir kalinya. Nadine, lebih baik kamu nggak usah temuin Ihsan. Karena kalau dia tahu kamu mau pergi, pasti nggak akan dibolehkan. Nanti kalian berdua semakin menderita. Izinin aku, Mama, untuk peluk dia yang terakhir kali. Lebih baik jangan, Nadine. Karena itu akan lebih memberatkan jalan kamu. Mau ngapain mereka? Selamat tinggal, Ishan. Akhirnya kita berpisah.
karena takdir kita. Maafin Mama sayang. Akhirnya kita menjalani hidup ini tanpa Papa. Nadine! Ya Allah, apa yang aku lakuin ini benar atau salah? Mereka berbeda dunia. Bukan hal yang wajar jika mereka bersatu. Ya Allah, Nadine! Nadine! Pulang sayang. Nadine pulang sayang. Kamu balik ke rumah sayang. Tante Maya kenapa sih? Pulang sayang, pulang. Ada apa sih sebenarnya Tante Maya sama Nadine? Bella, Ishan, ngapain kamu di sini? mama kamu pingsan. Apa? Mama pingsan. Kenapa? Ayo. Mama kenapa? Mama, kenapa dia? Ayo bangun, ayo. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo Ishan. Mama kenapa? Bojum! Astagfirullahaladzim. Nyonya kenapa, Den? Ya Allah, Tun. Ya Allah, Nyonya. Ini karena Bella. Mama pingsan pasti ada hubungannya sama kamu, Bella. Pasti karena kamu. Kok kamu malah nyalain aku sih? Aku nggak tahu apa-apa, Ishan. Kamu bohong. Ini semua pasti karena kamu. Karena kamu Mama pingsan. Bojum, tolong cepat ambilkan air hangat untuk Mama. Baik-baik, Den. Ma, ayo. Gimana keadaan Mama? Aku pengen lihat Mama sekarang. Aku tidak akan paksa kamu pergi. Tapi kalau kamu kembali lagi, kamu akan menyakiti semua orang yang kamu cintai. Lebih dari apa yang mereka rasakan sekarang. Aku gak akan pernah nyakitin mereka. Untuk apa aku harus nyakitin mereka? Yang ada malah aku ingin membahagiakan mereka. Itu tidak akan bisa. Sekarang saatnya kembali ke dunia ular. Lupakan cintamu sama Ihsan. Aku gak mungkin bisa melupakan Ihsan. Kamu pasti bisa. Pasti bisa. Dan sekarang saatnya kamu kembali ke dunia siluman ular. Maafin Mama. Maafin Mama. Maafin. Maafin Mama. Maafin Mama. Mama kenapa? Mama kenapa merasa bersalah? Kenapa minta maaf? Karena Nadine tadi pergi dari rumah. Makanya Mami jadi kayak gitu. Siapa yang nanya kamu, Bella? Kamu gak usah ngomong kayak gitu. Ishan, kenapa sih kamu gak pernah percaya sama aku? Aku tuh istri sah kamu. Jadi buat apa aku bohongin suami aku sendiri?
Maafin Mama. Bojum, Iya, Den. tolong jagain mama sebentar ya, aku mau cari Nadine. Nje, Den. Ma, aku pergi dulu, nanti aku kembali. Maafin Mama. Maafin. Nadine! Lebih bagus perempuan pembawa sial itu pergi dari rumah ini. Aku yakin kalau dia nggak ada di sini, rumah kita jadi lebih damai. Maksud kamu apa? Awas ya Bella, kalau sampai terjadi sesuatu pada Nadine atau pada anakku, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Nadine pergi nggak ada hubungannya sama aku, Ishan. Kalau kamu mau tahu, tanya aja tuh sama mama kamu. Nadine! Nadine! Nadine, kamu di mana? Nadine! Nadine? Jalan terus. Jangan sekali-sekali kamu menoleh ke belakang. Kamu di mana, sayang? Terus jalan. Lupakan dia. Cintamu akan melukai dia. Tolong kasih kesempatan buat aku dan Ihsan. Kasih waktu buat aku dan Ihsan. Supaya kami berdua bisa menerima takdir kami. Aku akan patuh. Tolong. Tolong biarkan aku kembali bersama Ihsan. Kamu tidak boleh kembali. Kalau kamu kembali, kamu akan mendapatkan kemurkaan dari dunia ular.